Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di perkuliahan fisika. Di sini kita akan membahas mengenai materi berikutnya, yaitu mengenai kemagnetan. Di materi kemagnetan ini kita akan membahas mengenai besaran-besaran yang terkait dengan konsep kemagnetan itu sendiri, kemudian diikuti dengan cara-cara perhitungannya, dan konsep yang mendasari kemagnetan itu sendiri kira-kira seperti apa. Oke, karena di sini sifatnya mendasar, jadi mungkin konsep-konsep yang lebih aplikatif itu nanti akan bisa dipelajari di kesempatan-kesempatan berikutnya. Oke, kita mulai dulu dengan pendahuluan. Ketika mengenal mengenai kemagnetan atau ketika mendengar mengenai magnet begitu, mungkin yang pertama kali terlintas di pikiran kita itu adalah sebuah benda begitu ya, yang dia itu punya kemampuan untuk menarik benda yang serupa atau mampu untuk menempel di benda-benda tertentu, misalkan seperti logam. Kemudian misalkan kita punya dua buah magnet, ada kemungkinan dia juga terjadi interaksi tolak menolak. Nah, namun demikian pada aplikasinya atau secara aplikatif, magnet itu sendiri atau konsep kemagnetan itu sendiri itu banyak digunakan di berbagai macam bidang yang lebih spesifik. Misalkan kalau kita perhatikan contoh yang pertama ini, misalkan saya punya benda yang namanya MRI atau Magnetic Resonance Imaging, pencitra resonansi magnetik, kira-kira seperti itu, yang fungsinya itu secara garis besar itu adalah untuk mencitrakan bagian dalam tubuh manusia, di mana instrumen ini sendiri atau si alatnya ini sendiri itu bekerja berdasarkan konsep gaya dan medan magnet begitu. Jadi di chamber yang bentuknya bulat ini itu akan terdapat magnet yang kekuatannya cukup besar. Kemudian nanti orang yang akan diperiksa itu berbaring di sini, kemudian tergantung daerah mana yang ingin dicitrakan, itu nanti akan terlihat bagian dalamnya itu seperti apa kira-kira. Oke. Saya tidak akan secara mendetail membahas tentang MRI di sini sebagai contoh aplikasinya saja. Kemudian ketika kita membicarakan tentang magnet, kita juga bisa membicarakan mengenai kutub-kutub magnet. Jadi kalau kita kenal ada kutub utara dan kutub selatan magnet. Seperti halnya di pembahasan mengenai listrik atau di kelistrikan, itu kita punya muatan, ada muatan positif dan negatif. Nah, kalau di konsep kemagnetan, pembedanya itu adalah kutub. Jadi ada kutub utara, ada kutub bagian selatan. Nah, ada kutub magnet dan kutub geografis bumi atau kutub magnet geografis bumi begitu. Ada kutub magnet dan kutub geografis bumi saja. Jadi kalau kita kenal ada kutub daerah namanya kutub utara di bagian utara bumi kita, kemudian ada daerah namanya kutub selatan di bumi kita. Nah, di masing-masing bagian itu atau dekat di bagian tersebut itu berlaku kebalikannya. Maksudnya adalah di kutub utara bumi itu ada kutub selatan magnet bumi, dan di bagian kutub utara bumi itu ada kebalik ya. Jadi kalau di kutub utara bumi itu ada kutub selatan magnet bumi, dan kalau di kutub selatan bumi itu ada kutub utara magnet bumi. Kenapa bisa terjadi penamaan yang mungkin cukup membingungkan? Kenapa tidak diberi nama yang sama saja? Nah, itu sejarahnya cukup panjang dan kita juga tidak akan membahasnya secara detail di sini. Namun pada hakikatnya kita akan mengerti bahwa ketika kita membicarakan tentang kutub magnet bumi itu hubungannya adalah dengan adanya penggunaan kompas yang sering kita gunakan sebagai penunjuk
arah gitu, dimana arah pada kompas yang masih berjalan dengan normal itu akan selalu menunjukkan arah utara dan selatan, yang mengindikasikan bahwa mereka berdua itu, kedua kutub kompas ini itu tertarik pada kutub magnet bumi bagian selatan dan kutub magnet bumi bagian utara. Begitu kira-kira. Oke. Nah, kemudian kita juga mengenal interaksi antar kutub magnet. Kalau kutub yang sama itu atau kutub sejenis itu akan tolak menolak, dan kutub yang tidak sejenis itu akan tarik menarik. Jadi kalau kutub utara ketemu kutub utara, berarti nanti mereka akan tolak menolak. Utara dan selatan itu akan tarik menarik, kemudian selatan dan selatan juga akan tolak menolak. Seperti itu simpelnya. Jadi ini konsep yang pada hakikatnya mirip dengan konsep muatan di pembahasan mengenai kelistrikan atau di muatan listrik. Oke, kemudian kita kenal di pembahasan mengenai magnet itu kita kenal istilah domain magnet. Jadi misalkan saya punya magnet batang sepanjang ini, kemudian saya bagi mereka berdua, maka nantinya potongan magnet ini itu akan terbagi menjadi dua kutub yang tetap terjaga begitu. Jadi tetap ada kutub utaranya dan tetap ada kutub selatannya. Nah, misalkan di sini saya punya magnet batang utara dan selatan, kemudian saya potong di tengah, misalkan dibagi dua seperti itu. Tidak berarti yang kiri akan jadi utara saja dan kanan jadi selatan saja, tapi yang kiri akan jadi utara dan selatan. Jadi ini ada selatannya, kemudian yang kanan juga ada utara dan selatan. Kemudian misal dipotong lagi, hal yang sama juga akan terjadi. Jadi akan ada kutub atau tetap akan ada dua buah kutub di dalam satu buah magnet. Jadi kalau kita bicara mengenai magnet, kita tidak bisa bicara dari sudut pandang satu kutub. Kita tidak bisa bicara mengenai kutub utara saja atau kutub selatan saja, tapi satu paket gitu. Beda halnya kalau misal kita bicara mengenai muatan listrik. Kalau muatan listrik kita bisa bicara mengenai muatan positif saja atau bisa bicara mengenai muatan negatif saja. Tidak harus keduanya itu saling berinteraksi, bisa salah satu. Kalau di magnet, dua-duanya itu pasti akan ada gitu. Oke, nah kemudian kalau misalkan saya punya material magnet seperti ini, secara bulknya itu seperti ini, jadi bahan atau material besarnya itu seperti ini nantinya bahan ini itu punya sifat magnet yang masih istilahnya belum termagnetisasi, dalam artian orientasi kemagnetan mereka itu random atau acak. Jadi arah kemagnetan mereka itu tidak akan dalam satu arah yang sama begitu. Baru misalkan kita aplikasikan medan magnet dari luar, misalkan kita beri arah dari bawah seperti itu yang mengarah ke atas, maka nantinya si medan magnet atau si arah magnet di dalam arah gaya magnet di dalam si bahan tadi itu mereka akan termagnetisasi, sehingga mereka punya satu buah orientasi yang sama di dalam domain-domain magnetnya begitu. Simpelnya seperti itu mengenai domain magnet. Nah, kemudian bicara mengenai magnet, kita juga perlu berbicara mengenai korelasinya dengan listrik, karena mereka berdua itu konsep yang saling terkait walaupun masing-masing bisa dipisahkan pembahasannya. Jadi magnet dan listrik itu hampir mirip walaupun tidak sama persis. Jadi gaya magnet maupun gaya listrik itu adalah sama-sama gaya non interaksi, kalau misalkan kita ingat di konsep dinamika gaya yang pernah kita bahas.
istilahnya berarti, atau gaya non kontak ya. Jadi tidak perlu ada kontak antar satu material dengan material lainnya, atau dengan antara satu benda dengan benda yang lain, atau satu buah zat dengan zat yang lain untuk terjadi gaya di situ. Nah, kalau di kelistrikan kita kenal ada garis-garis medan listrik disimbolkan dengan E besar yang arahnya itu dari kutub positif keluar kemudian masuk ke kutub negatif. Nah, kalau di medan magnet kita punya kutub utara dan kutub selatan, di mana dari kutub utara itu arahnya keluar medan magnetnya disimbolkan dengan B besar, kemudian masuk ke kutub selatan gitu. Nah, di sini kita juga akan secara agak spesifik kita bahas hubungan antar kemagnetan dengan kelistrikan, karena hubungan mereka berdua atau hubungan antara kedua konsep ini itu cukup dekat begitu. Oke, jadi konsep yang pertama itu adalah arus listrik itu menghasilkan kemagnetan yang dipioniri oleh eksperimen Oersted pada 1820. Nah, Oersted itu membuat sebuah eksperimen sederhana di mana dia menyiapkan kompas ya di situ. Jadi dia menyiapkan sebuah bahan kompas yang tentu saja dia arahnya pasti fix ya, utara selatan. Kemudian dia membuat aliran listrik di sekitaran kompas tersebut. Hasilnya adalah ternyata ketika ada aliran listrik di sekitar kompas tersebut, arah dari kompasnya itu berubah. Jadi tidak lagi menunjukkan secara natural utara dan selatan, tapi mengikuti arah dari arus listriknya begitu, atau arah dari perjalanan si muatan listrik tersebut gitu ya. Kalau kita skemakan arah medan magnet dibandingkan dengan arah arus listriknya, jadi di sini I besar itu disimbolkan dengan didefinisikan sebagai arus listrik, kemudian B itu adalah arah medan magnetnya, maka kita bisa menggunakan representasi tangan kanan seperti ini ya. Jadi ada jempol, kemudian 4 jari yang lain itu tergenggam, di mana arah genggaman jari itu mengindikasikan arah medan magnet dan arah jempolnya itu mengindikasikan arah medan atau arah arus listrik gitu. Oke, mungkin kita lihat video sedikit. Oke, nah di sini ada sebuah video ya yang menunjukkan eksperimen Oersted yang tadi kita maksud. Jadi di sini ada kompas seperti itu. Jadi ini walaupun tidak seperti kompas, tapi dia menunjukkan arah utara dan selatan dari kompas yang bagian ini. Kemudian di sini ada sebuah kawat begitu yang akan dialiri oleh listrik. Nah, hasilnya adalah ini secara teori tadi seperti itu. Nah, ini teorinya, mungkin saya skip. Nah, kita lihat di situ. Ini yang barusan kita bicarakan sebagai kompas tadi. Nah, secara natural mereka akan berada pada posisi utara dan selatan. Walaupun ketika tidak ada apapun di sekitarnya, karena interaksi yang terjadi itu hanya oleh magnet atau kutub-kutub magnet bumi gitu. Nah, kemudian ketika didekati oleh arus listrik, jadi di sini akan dialiri listrik. Ada arus listrik yang mengarah dari bagian merah ke bagian hitam berarti ya. Nah, itu
itu mengakibatkan terjadi magnetisasi di sini, atau terjadi perubahan atau terjadinya gaya magnet di daerah ini, sehingga menyebabkan arah magnetnya atau arah medan magnetnya itu berubah gitu. Jadi ketika didekati oleh arus listrik, implikasinya adalah si arah dari magnet itu akan berubah mengikuti arah arus listriknya. Oke, itu adalah representasi dari percobaan yang dilakukan oleh Ørsted mengenai hubungan antara kemagnetan dengan arus listrik, atau maksudnya adalah arus listrik itu akan menghasilkan kemagnetan gitu ya, atau gaya magnet. Kemudian hubungan antara kelistrikan dan kemagnetan yang berikutnya itu adalah yaitu bahwa gaya magnet pada itu nanti akan mengakibatkan perubahan arah. Jadi ada perubahan arah pada gaya magnet pada muatan listrik yang bergerak. Jadi misalkan saya punya medan magnet seperti ini yang arahnya dari utara ke selatan, kemudian saya punya muatan bergerak, muatan listrik ya, baik itu negatif maupun positif. Yang nanti karena ketika si muatan ini melewati medan magnet, itu nanti akan terjadi defleksi atau pembelokan arah si muatannya. Tergantung jenisnya itu tergantung jenis muatannya itu nanti arah defleksinya itu akan berbeda. Jadi kalau di gambar foto visualisasi ini, untuk yang muatan negatif itu nanti akan terdefleksi ke kiri begitu ya. Kemudian untuk muatan positif, ketika dia melewati medan magnet, dia akan terdefleksi atau terbelokkan ke arah sebaliknya atau ke kanan. Nah ini jadi tergantung muatan yang sedang lewat di medan magnet itu apa, maka arah pembelokannya itu akan berbeda. Dan itu bisa diberikan oleh visualisasi atau aturan tangan kanan. Misalkan di sini itu untuk muatan positif. Nah, kalau di muatan positif, di sini masing-masing besaran, jadi ada arah gerak muatannya. Jadi arah gerak muatan itu direpresentasikan oleh kecepatannya, yaitu V, kecepatan biasa ya. Kemudian gaya magnetnya itu, atau B dulu deh, B itu medan magnet, itu akan disimbolkan atau diberikan oleh jari tengahnya. Kemudian untuk gaya magnet itu akan diberikan oleh jari jempol atau ibu jari. Jadi kalau untuk muatan positif, misalkan kita aplikasikan ke gambar ini bukan ke kanan, ternyata ini arahnya adalah ke bawah. Jadi misalkan saya punya muatan positif yang arahnya ke dalam atau menuju ke layar Anda begitu. Kemudian ada medan magnet yang arahnya dari kiri ke kanan, maka muatan positif itu akan terdefleksi atau terbelokkan ke arah bawah begitu. Itu adalah aturan tangan kanan. Mungkin Anda bisa mencobanya sendiri gitu ya, dengan mengaplikasikan aturan tangan kanan ini. Nah, sedangkan untuk yang muatan negatif itu biasanya diberikan dengan simbol yang sama, maksudnya ibu jari, telunjuk, dan jari tengah, tapi dengan tangan kiri begitu, sehingga nanti akan menghasilkan arah atas. Jadi untuk muatan positif itu dengan aturan tangan kanan dengan gestur yang seperti ini, sedangkan untuk muatan negatif itu dengan gestur yang sama tapi dengan tangan kiri gitu kira-kira. Nah ini sebetulnya bisa direpresentasikan juga dengan sistem koordinat ya, X, Y, Z seperti itu, yang nanti akan kita lihat kemudian. Nah ini adalah keterangannya. Untuk F itu adalah gaya magnet,
kemudian Q itu adalah muatan listriknya, V itu adalah kecepatan gerak si muatan, kemudian B itu adalah besar medan magnetnya. Jadi gaya magnet itu akan menyebabkan yang menyebabkan si muatan ini terbelokkan. Jadi kalau tidak ada medan magnet di sini, ya si muatan ini tetap akan lurus aja begitu, lempeng lurus ke atas, baik yang positif maupun yang negatif. Tetapi karena ada medan magnet, otomatis akan timbul gaya magnet yang membuat arah muatannya itu terbelokkan atau terdefleksi. Oke, kita akan melihat representasinya dalam sebuah video. Nah, contohnya adalah seperti ini. misal kita punya setup alat seperti ini. Di situ ada berkas elektron ya. Jadi ini yang seperti cahaya ini itu adalah berkas elektron, yang artinya adalah muatan listrik yang sedang dipancarkan dengan kecepatan yang tinggi, sehingga mereka membentuk semacam berkas seperti ini. Bukan berupa titik-titik doang yang berjalan, tapi ya membentuk berkas seperti ini karena kecepatannya cukup tinggi dan intensitasnya juga cukup banyak gitu, bukan cuma satu doang. Jadi ini merepresentasikan arah muatan kita. Nah, kita lihat arahnya ini belum diberi medan magnet, jadi kita lihat arahnya itu satu buah arah fix dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Nah, ini sudah mulai diberi gaya magnet, tapi mungkin tidak terlihat di layar ya. Ini sudah mulai diberi medan magnet, sudah didekati oleh medan magnet, mungkin biar lebih jelas. Nah, ini ada magnet yang memiliki medan tertentu sehingga menyebabkan adanya defleksi arah atau pembelokan arah dari si muatan listrik ini. Tergantung dari mana kita memberikan magnetnya atau memberikan medan magnet, maka si berkas elektron ini akan berubah arah mengikuti hukum aturan tangan kanan tadi atau tangan kiri ya. Dalam kasus ini misalkan elektron yang sedang ditembakkan. Nah, kalau misalkan proton yang sedang ditembakkan, maka mengikuti aturan tangan kanan. Oke, gitu untuk contoh visualisasi di konteks hubungan antara muatan listrik yang arahnya berubah ketika ada medan magnet yang diberikan terhadap muatan listrik yang bergerak tadi. Oke, nah sekarang kita mulai masuk ke perhitungannya. Jadi pada gaya magnet pada muatan listrik yang bergerak itu nanti akan berlaku sebuah gaya magnet yang biasa disebut dengan gaya Lorentz. Jadi gaya magnet itu istilah lainnya adalah gaya Lorentz, yang nantinya dialami oleh muatan yang sedang bergerak dalam medan magnet, di mana persamaannya diberikan oleh persamaan ini. Karena gaya itu adalah vektor, kemudian kecepatan muatan itu adalah vektor juga, dan medan magnet itu juga vektor, maka kita memanfaatkan konsep vektor di sini. Jadi persamaan umumnya adalah F sama dengan Q V cross B. Jadi di sini yang perlu diperhatikan itu adalah perkaliannya itu adalah bentuk cross. Jadi bukan bentuk perkalian biasa, namun perkalian vektor yang agak khusus. Istilahnya adalah perkalian silang. Nanti akan kita lihat bagaimana cara menghitungnya. Di mana F tadi adalah si gaya Lorentz-nya atau gaya magnetnya, kemudian Q itu adalah besar muatan yang bergerak dalam satuan coulomb. V adalah adalah kecepatan gerak muatan, tentunya dalam satuan meter per second standarnya. Kemudian B itu adalah vektor medan magnet dalam satuan Tesla. Kemudian representasi lainnya itu bisa juga dituliskan dalam bentuk seperti ini, F sama dengan Q VB sin theta. Jadi ketika ada sudut tertentu di situ, misalkan bukan 90 derajat, maka tetanya nanti akan dimasukkan ke dalam perhitungan, di mana theta itu adalah sudut yang dibentuk antara
arah muatan listrik dengan arah medan magnetnya. Itu adalah besarnya sudut theta. Oke, kita akan mencoba satu buah contoh soal dalam konteks ini. Oke, di contoh pertama ini misalkan saya punya partikel yang masanya 200 mg. Kemudian si partikel tadi membawa muatan 2 kali 10 pangkat minus 8 coulomb, tembakan tegak lurus dan horizontal pada medan magnet serba sama dengan kecepatan 5 kali 10 pangkat 4 meter per second. Nah, kata kuncinya di sini adalah partikel itu tidak mengalami perubahan arah. Ini sebetulnya konsep kombinasi ya antara gaya magnet dengan gaya pada konsep mekanika yang pernah kita bahas atau di dinamika. Nah, kita coba tuliskan dulu. Yang diketahui itu ada massa partikel sebesar 200 mg. Kita ubah dalam satuan standar untuk mempermudah persoalan. Itu besarnya adalah 200 kali 10 pangkat minus 6 kg. Kemudian muatan yang dibawa partikel tadi itu sebesar 2 kali 10 pangkat minus 8 coulomb dengan kecepatan geraknya itu sebesar 5 kali 10 pangkat 4 meter per second. Oke, kalau digambarkan dalam diagram atau dalam skema yang standar, mungkin akan bisa digambarkan seperti ini. Misalnya saya punya partikel satu buah ini 200 mg masanya, dia bergerak secara horizontal atau ke arah horizontal dengan kecepatan v sebesar ini 5 kali 10 pangkat 4 meter per second. Nah, dia bergerak dalam medan magnet. Katakanlah medan magnetnya itu katakanlah arahnya ke arah luar layar atau ke arah luar bidang ya. Biasanya dituliskan atau digambarkan dalam bentuk titik-titik. Misalkan di sini saya gambarkan seperti ini. Yang maksudnya adalah dia atau si medan magnetnya itu sedang mengarah ke luar bidang layar kita. Atau kalau misalkan digambarkan dalam bentuk sistem koordinat yang standar X, Y, dan Z, misalkan kita ambil arah gerak muatan dalam sumbu X, maka si medan magnetnya itu sedang bergerak dalam sumbu Z gitu. Cuma di sini tidak digambarkan dalam bentuk garis tapi dalam bentuk titik-titik. Maksudnya adalah tegak lurus ke arah luar layar. Nah, ini adalah arah medan magnetnya. Kemudian berdasarkan aturan tangan kanan, maka akan ada gaya magnet yang arahnya itu adalah ke sumbu Y negatif atau ke arah bawah. Karena dari mana kita bisa tahu kita menggunakan aturan tangan kanan? Karena di sini tidak ada awalan negatif yang mengindikasikan muatan atau jenis muatannya ya. Jadi kalau di sini tidak ada negatifnya, berarti jenis muatan yang sedang dibawa itu adalah muatan positif, sehingga kita menggunakan aturan tangan kanan gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa arah F-nya atau arah gaya magnetnya itu adalah ke arah bawah. Dimana untuk konteks yang ini kita bisa menggunakan atau mengkombinasikannya dengan konteks gaya berat. Jadi gaya berat dari si partikel ini itu adalah massa kali percepatan gravitasinya. Berarti 2 kali
200 kali 10 pangkat minus 6 dikali 10, sehingga hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat minus 3 Newton. Ini adalah gaya berat si partikelnya. Kemudian untuk gaya listriknya sendiri, gaya magnetnya sendiri, kita di sini belum mengaplikasikan konteks penghitungan vektor. Nanti akan kita lakukan di contoh yang berikutnya. Nah, untuk konteks penghitungan vektor kita manfaatkan bagian atau rumusan ini, Q V B sin theta, yang sudah ada di slide, dimana Q-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat 8, kemudian V-nya itu adalah 5 kali 10 pangkat 4. Nah, yang jadi pertanyaan adalah B atau medan magnetnya. Jadi di konteks ini yang ditanyakan adalah besar medan magnet yang belum diketahui. Berarti B-nya kita tulis B saja. Kemudian sin theta-nya, karena di sini kata-katanya adalah tegak lurus, sehingga maksudnya adalah sudut yang dibentuk antara V dan B itu adalah 90 derajat. Maka kita tuliskan di sini 90 derajat, sehingga sin theta-nya itu sama dengan 1. Nah, kita sudah punya dua ekspresi untuk gaya, yaitu F, di mana F itu sama dengan M kali G, kemudian F juga sama dengan Q V B sin theta. Jadi maksudnya adalah karena tidak ada perubahan arah dari arah gerak partikel ini, bisa dikatakan bahwa yang membawa gaya itu ya simply hanya massa si partikelnya, atau maksudnya adalah gaya itu hanya diakibatkan oleh berat si partikel tadi. Sehingga kita bisa tuliskan F sama dengan F, berarti kita tuliskan F-nya yang M kali G, berarti 2 kali 10 pangkat minus 3 itu sama dengan 2 kali 10 pangkat 8 kali 5 kali 10 pangkat 4 kali B kali 1, sehingga kita bisa menghitung B sama dengan ini bisa dicoret, berarti 10 pangkat minus 3 dibagi 10 pangkat di minus ya, dibagi ini ada 5 nya di sini, dibagi 5 kali 10 pangkat minus 4, hasilnya adalah ini, berarti 10 pangkat minus 3, 10 pangkat minus 4, berarti 10 dibagi 5. Maka besarnya medan magnet di contoh soal ini, yaitu ketika tidak ada perubahan arah oleh si partikel bermuatan tadi, itu adalah sebesar 2 Tesla. Sedangkan ketika kita menggunakan nilai, atau ketika ada medan magnet yang nilainya selain 2 Tesla, kemungkinan akan terjadi perubahan arah dari muatan partikel bermuatan ini. Begitu. Oke, nah berikutnya untuk lebih memperjelas penjelasan mengenai gaya magnet, medan magnet, dan hubungannya dengan muatan bergerak, kita bisa mengaplikasikan sistem koordinat medan magnet. Jadi seperti sudah saya singgung di sebelumnya, kita bisa melakukan representasi titik untuk medan magnet B keluar dari kertas. Maksudnya kertas itu berarti bidang yang sedang kita lihat, kertas atau layar begitu ya, layar laptop Anda atau layar HP Anda. Maksudnya adalah titik ini mengindikasikan arah dari medan magnetnya itu sedang ke arah kita gitu. Nah, kalau representasi silang itu maksudnya adalah medan magnet B itu masuk ke dalam kertas atau layar, jadi sedang masuk ke dalam kertas atau ke dalam layar laptop atau ke dalam layar HP Anda, jadi sedang menjauh dari
pandangan kita. Atau maksudnya adalah kalau misalkan biar tidak begitu ambigu ya, mungkin bisa juga digambarkan dengan konteks seperti ini. Untuk yang bagian ini ya, bagian yang kiri, misalkan saya punya sumbu X, sumbu Y, maka simbol X ini mengindikasikan bahwa arah medan magnet itu sedang ke arah sumbu Z negatif, begitu. Sedangkan kalau misalkan di representasi bagian kanan, kalau misalkan arah muatannya itu sedang dalam arah sumbu X negatif, maka arah medan magnetnya itu akan dalam arah sumbu Z positif, yaitu ke arah kita, gitu. Ya, ini sebetulnya sistem koordinat kartesian yang standar, cuma untuk mempermudah representasi saja. Oke, nah untuk perkalian silang, karena tadi di beberapa slide sebelumnya saya sudah memberikan persamaan untuk mencari gaya magnet dalam bentuk perkalian silang, yaitu F sama dengan Q kali V cross B, maka kita juga perlu memahami konteks tentang perkalian silang atau cross product. Nah, jadi misalkan saya punya dua buah vektor seperti ini. Vektor A berarti digambarkan oleh AXI tambah AYJ tambah AZK, maksudnya adalah arah dalam sumbu X, Y, dan Z. Kemudian untuk yang besaran kedua itu adalah vektor B, berarti BXI tambah BYJ tambah BZK. Maka untuk perhitungan crossnya itu caranya adalah seperti ini. Kita bisa memanfaatkan sistem yang mirip-mirip dengan matriks mungkin di matematika. Jadi untuk mencari bagian I-nya, kita tutup dulu bagian I, atau kita beri garis juga nggak masalah untuk bagian I-nya. Kemudian kita lakukan perkalian silang antara AY dengan BZ, sehingga AY kali BZ dikurangi AZ BY, gitu. Itu untuk yang I. Kemudian ini saya hapus. Kemudian untuk yang C ini saya beri tanda minus untuk mempermudah pemahaman, walaupun kalau misalkan dipakai tanda plus pun tidak masalah, cuma nanti arah perkaliannya agak berbeda. Saya kira lebih mudah kalau menggunakan tanda minus di bagian J. Jadi kalau minus J, maka J-nya yang kita tutup, sehingga perkaliannya yaitu antara AX dengan BZ dikurangi AZ dengan AZ kali BX, yaitu bagian ini, begitu. Kalau pakai tanda minus itu juga bisa, tapi nanti arah perkaliannya itu adalah dari kanan ke kiri, yaitu AZ BX dikurangi AX BZ. Itu kalau mau pakai tanda positif di depan vektor satuan J, gitu. Ini bagian ini sama ini itu sama sebetulnya, gitu ya. Oke, itu untuk yang J. Nah, ini usah dihapus mungkin. Itu untuk yang J. Kemudian untuk yang K, ya tinggal kita tutup bagian K-nya dulu. Kemudian kita kali silangkan, itu kita cross productkan antara AX dan BY dikurangi AY kali BX bagian ini, begitu. Oke, saya kira ini cukup simpel kalau sudah di
lakukan. Oke, nah mungkin langsung kita coba satu buah contoh soal yang menggunakan konsep cross product atau perkalian silang ini. Nah di contoh ini saya punya muatan Q. Besarnya muatan itu adalah 1 nanocoulomb. Nah, si muatan ini itu sedang bergerak dengan kecepatan v sebesar 10⁻⁶ meter per second. Di sini simbolnya J karena di situ untuk sistem koordinatnya saya menggunakan bagian horizontalnya itu sumbu Y, sehingga 10⁻⁶ J meter per second. Ini sebetulnya suka-suka kita ya tadinya, cuma memang kalau standar kita kenal sistem koordinat 3 dimensi itu X, Y, Z seperti ini, tapi pada hakikatnya asal ketiganya itu tegak lurus, maka itu bukan menjadi sebuah masalah dalam konteks penamaannya. Nah, si muatan itu bergerak dengan kecepatan 10⁻⁶ pada sumbu Y, sehingga 10⁻⁶ J meter per second. Kemudian ada medan magnet B yang menembus bidang kertas. Menembus bidang kertas ke arah keluar ya, berarti ke arah kita, yang direpresentasikan oleh titik-titik ini. Itu adalah arah medan magnetnya. Yang dijadikan pertanyaan adalah tentukan besarnya gaya magnet atau gaya Lorentz yang bekerja pada muatan yang bergerak ini ketika sedang berada pada medan magnet. Oke, kita mungkin tulis dulu yang diketahui. Ada B sebesar 200 Tesla. Kemana arahnya? Arahnya adalah ke arah sumbu X positif. Dari mana kita tahu? Kalau kita gambarkan di sini sistem koordinat kartesian standar, tapi kalau di contoh soal itu seperti ini, ya kita tinggal mengikuti saja. Ini berarti sumbu Y-nya. Di atas itu sumbu Z, maka ini adalah sumbu X positif. Kalau ke belakang berarti sumbu X negatif. Oke, kemudian Q-nya itu adalah sebesar 1 nanocoulomb. Jadi N di sini maksudnya adalah nanocoulomb berarti kalau gitu kita ubah kesatuan standar coulomb, itu adalah 1 kali 10⁻⁹ coulomb. Kemudian kecepatannya itu adalah 10⁻⁶ J meter per second. Oh ini kurang tadi 200 I ya, 200 I Tesla, karena arahnya adalah sumbu X positif. Nah kalau misalkan ada 200 Tesla tapi simbolnya X, berarti sumbu X negatif, maka kita harus menggunakan tanda negatif di depannya gitu. Nah pertanyaannya adalah F itu berapa, atau gaya Lorentz-nya itu berapa. Kita gunakan persamaan standar Q kali V cross B. Nah, jadi yang jadi perhatian adalah ini. Kalau dengan Q itu perkaliannya biasa, kita kalikan angka saja standar. Yang di-crosskan itu adalah besaran V dengan besaran B. Gitu, antara vektor V dengan vektor B. Jadi kita masukkan nilainya 10⁻⁹ dikali. Nah, kita gunakan konsep yang tadi sudah kita pelajari tentang perkalian silang. IJK, kemudian kita masukkan di kolom yang sesuai, jadi jangan sampai keliru. Di bagian baris yang lebih atas, itu adalah bagian yang kiri, yaitu V-nya. Kenapa? Karena V cross B itu berbeda dengan B cross V. Jadi jangan sampai keliru memasukkan posisinya.
atau memasukkan angkanya gitu. Jadi V di situ adalah 10 pangkat 6 J, jadi di bagian I-nya itu 0, di bagian J-nya itu adalah 10 pangkat 6, di bagian K-nya itu juga 0. Sedangkan untuk medan magnetnya atau B-nya itu sendiri itu ada di bagian sumbu X atau di I, berarti di situ nilainya adalah 200. Kemudian di bagian C-nya itu 0, di bagian K-nya juga 0. Oke. Nah, kalau sudah kita dapatkan bentuk seperti ini, kita tinggal masukkan. Ini 10 pangkat minus 9 kita tuliskan di luar. Kemudian kita tuliskan I dulu. Untuk I itu adalah ini ditutup bagian I. Kemudian yang dikali adalah 10 pangkat 6 kali 0 itu 0. 0 kali 0 itu 0, maka I-nya itu 0. Kemudian dikurangi J. Untuk bagian J, ini tutup, itu tutup. 0 kali 0, 0 kali 200, 0. Tambah K. Nah, untuk K, K-nya itu ditutup di kanan paling ujung dan atas. Sehingga 0 kali 0 itu 0, dikurangi 200 kali 10 pangkat 6, atau 10 pangkat 6 kali 200. Sehingga menghasilkan 10 pangkat min 9 dikali 0, 0 minus 200 kali 10 pangkat 6. Sehingga hasilnya adalah minus 200 kali 10 pangkat min 9 dengan 6 itu adalah min 3. Bisa kita persingkat jadi minus 2 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat minus 3, hasilnya adalah minus 0,2 gitu ya. Atau ini dulu deh, minus 2 kali 10 pangkat min 1 sama dengan minus 0,2 Newton K gitu. Jadi arah arah gaya magnet yang terjadi itu adalah di arah sumbu K, atau maksudnya adalah gaya magnet yang timbul itu adalah sebesar 0,2 Newton ke arah sumbu Z negatif begitu. Nah, ini juga bisa Anda periksa atau bisa Anda buktikan dengan menggunakan aturan tangan kanan. Jadi di jari tengah itu medan magnetnya, yaitu arah keluar atau ke arah X positif. Kemudian jari telunjuk itu adalah arah V-nya atau arah gerak muatannya, yaitu ke arah Y positif. Sehingga Anda akan mendapati bahwa jempol itu akan mengarah ke arah bawah atau ke arah sumbu Z negatif, yang dimana dia sesuai dengan hasil perhitungan yang sudah kita lakukan gitu. Oke, saya kira itu sekilas tentang perkenalan atau dasar-dasar kemagnetan, khususnya dalam hubungannya dengan konteks kelistrikan ya. Misalkan di konteks muatan listrik yang sedang bergerak tadi, itu hubungannya dengan kemagnetan itu seperti apa, itu sudah kita pelajari bersama. Baik, kita akan akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.